فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini kita kedatangan Al-Ustadz muda dari Makassar. Masya Allah. Beliau yaitu Ustadz Imran Bukhari Ibrahim LCMH. Sebelumnya kita menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Dan ini Ustadz muda ya pokoknya ya. Beliau ini adalah dari alumni Manhaj Ali Ar-Roya angkatan kedua di tahun 2007 sampai 2010. Terus juga alumni Fakultas Syariah Lipia Jakarta
2010 sampai 2011 alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah 2011 sampai 2015 S1 ya Ustadz ya ini ya. Iya, S1. Terus Kalau juga, Lipia tadi tidak selesai. tidak selesai ya Ustadz ya. Karena setahun di sana kemudian ke Madinah. Masya Allah. Melanjutkan di sini ya di Universitas Islam Madinah Ustadz ya. Terus juga kelas internasional Magister Hukum Islam dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016 sampai 2020, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Nasihat Tauji dan juga sebagai dosen di Stiba Makassar. Masya Allah. Baik, jadi malam hari ini kita coba mendengarkan taklim kajian dari Ustadz Imran. Biasa dipanggil siapa? Abu siapa Ustadz? Sudah berkeluarga Ustadz? Abu Abduh. Abu Abdu. Nah. Masya Allah ya. Masih muda ternyata sudah berkeluarga ya. Dengar-dengar ya Ustadz ya. Baik. Nah, ini kita membahas tentang perjalanan pasangan ya Ustadz ya. Nah, Yang pasti ya sehidup sesurga. Kemarin kita sempat bahas juga dengan Ustadz Dwi. Nah, berhubung ada Ustadz Imran Bukhari Ibrahim LC MH, insya Allah tema kita malam hari ini yaitu agar bahtera tidak karam. Nah, ini untuk pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan yang sudah lama ya Ustadz. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. ya jadi tema dari agar bahtera tidak karam ini ya sebenarnya juga mencakup tentang persoalan rumah tangga, tapi maknanya lebih umum dari itu. Lebih umum ya. Nah. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Imran Bukhari Ibrahim LC MH Master Hukum Islam untuk menyampaikan taklim di Sabua dengan tema kita yaitu agar bahtera tidak karam. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hudan wa tuqan ya karim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Ibrahima wa Sulaimana fahimna. Ikhwan, akhwat, pemirsa Blasmawan Radio dimanapun antum berada, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di setiap hela nafas kita merasakan bahwa nikmat yang sampai kepada kita merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah sebuah pertemuan yang spesial, sangat spesial bagi kami sendiri yang baru pertama kali ya, berkunjung ke Kabupaten Banggai ini ya, dan tentunya ini adalah merupakan bagian dari perjalanan takdir hidup kita, di mana tidak seorang pun manusia yang hidup di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatkan takdir mereka. Jadi apa yang kita jalani ya, dari detik demi detik kehidupan kita, umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan perjalanan takdir kita. Ya, dan pertemuan ini juga merupakan bagian dari takdir itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kataballahu maqadiral khalaiq, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan semua takdir ya makhluknya ya itu ya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan yang merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tidak pernah terfikir ya jauh sebelum ini ya bisa bertemu di sini, berjumpa dengan saudara-saudara seiman di sini, bisa bermajlis, belajar bersama. Ya, ini adalah sebuah keutamaan tentunya. Oleh karenanya ya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal
lainnya yang menurut kami sangat berkesan ketika menginjakkan kaki di tempat ini adalah bahwa semakin yakinlah kita dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, di mana ketika kita merenungi hadis ini, maka akan bertambah keyakinan kita, keimanan kita akan kebenaran risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi, yang oleh Imam Al-Albani, bahwa hadis ini sesuai dan menurut syarat Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari, la yudhhirannallahu hadzal amr atau la yudhhiranna hadzal amr, bahwa perkara ini, agama Islam ini akan dinampakkan, akan disiarkan, akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sampainya ma balaghal lailu wan nahar, sebagaimana sampainya siang dan malam, di setiap tempat dari belahan dunia ini, di mana di situ ada siang, ada malam yang silih berganti, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama ini akan sampai sebagaimana sampainya siang dan malam itu yang silih berganti ke semua penjuru belahan bumi ini. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adakhalahu Allahu hadad din bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan meninggalkan satu rumah pun, baita wabarin, baik rumah yang madarin, baik rumah yang terbuat dari tanah liat, rumah yang terbuat sekarang dari semen, dari bangunan yang kokoh, wala wabarin, maupun rumah yang sifatnya sementara, seperti orang-orang yang nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan rumah yang terbuat dari kulit, kecuali kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakhalahu hadad din, Allah akan memasukkan Islam ini, agama ini ke dalam rumah-rumah itu, bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang-orang yang mulia, au bidhulli dhalilin, atau sekalipun Islam ini akan masuk dengan walaupun orang itu adalah orang yang hina, izzan yu'izzullahu bihi al-islam wa dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufr, kemuliaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, dan sebuah kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Kita sekarang berada di Banggai. Kalau kita menghitung jarak antara Banggai ini dan tempat terpancarnya hidayah Islam, adalah jarak yang sangat-sangat jauh. Kalau kita tempuh dengan perjalanan udara yang paling cepat menggunakan pesawat, itu butuh sekitar 15 jam, 15 jam untuk bisa sampai ke Saudi, tempat di mana terpancarnya cahaya Islam ini. Akan tetapi benarlah apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa agama Allah ini akan sampai ke rumah-rumah orang, baik itu rumah yang bagus ataupun rumah yang jelek, sekalipun yang membawanya itu adalah orang yang paling cerdas, orang yang mulia, atau yang membawanya adalah orang yang hina sekalipun. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan sejarah yang kita dulu pelajari di bangku sekolah, bahwa Islam ini masuk ke dalam Indonesia, sampai ke Indonesia ini adalah melalui pedagang, melalui pedagang. Tapi sekalipun mereka adalah pedagang, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama ini melalui mereka. Oleh karenanya nikmat Islam ini adalah nikmat yang begitu besar,
sehingga ketika nikmat ini sampai kepada kita yang kita berada jauh ya dari kota Madinah, kota Mekah yang merupakan sumber Islam itu, ya maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ini ya menyentuh hati-hati kita sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyungkurkan wajah kita, bersujud, salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, pemirsa Blasmawan Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu agar bahtera tidak karam. Ya, agar bahtera tidak karam ini sebenarnya adalah sebuah permisalan, sebuah perumpamaan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang keadaan umatnya, tentang keadaan umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin." Ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan umatnya itu ya adalah ibarat mereka yang mengendarai sebuah bahtera, ya sebuah perahu besar, ya di mana ya perahu besar ini ya tentunya orang yang akan menumpanginya ya akan dibagi tempatnya, ya tidak semua ada di atas dan tidak semua ada di bawah untuk menjaga keseimbangan dari bahtera itu atau perahu tersebut. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ya bahwasanya ya mathalul ladzina ya ibarat orang-orang yang senantiasa berdiri ya yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya dan menjauhi segala larangannya, ya al-qaimu ala hududillah wal waqi'u fiha, dan orang yang terjatuh ya melanggar ya berbuat dosa, berbuat maksiat ya wal waqi'u fiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamatsali qaumin istahamu ala safinatin, ibarat ya satu kaum yang menumpangi sebuah bahtera dan mereka saling mengundi siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah. Nah, di sini perumpamaan yang sangat menarik. Ya, karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan kata istahamu, artinya mengundi. Ya, di sini adalah menggambarkan tentang takdir manusia. Ya, ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah bagian dari takdir kita. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita, maka dari sini kita perlu sadari bahwa ini adalah takdir Allah, pilihan Allah kepada kita, sehingga dengan itu kita bersyukur. Kemudian ada pula yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka terjatuh ke dalam maksiat. Ya, berarti orang yang seperti ini adalah ditakdirkan ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berada dalam posisi ini ya hendaklah segera kita tersadar ya bahwa ketika kita melakukan itu ya kita sedang dalam keadaan tidak baik ya, karena kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fakana alladhi fi asfaliha, ya adapun orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan undian berada di bawah ya bagian bawah dari bahtera tersebut. Ya fakana alladhina fi asfaliha idza istaqau minal ma'i marru ala man fawqahum. Ketika mereka membutuhkan air, mereka akan naik ke atas untuk mendapatkan air yang dibutuhkannya itu.
Ya, kemudian ketika mereka bolak-balik ya harus naik ke atas ketika menginginkan air, ya di antara mereka ada yang berpikir, falau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Ya, mereka mengatakan, ya kenapa ya daripada kita susah-susah ya, ketika butuh air kita harus naik dulu, ya kenapa kita tidak melubangi saja ya, tempat kita ini ya, bukankah ini tempat kita? Kita berhak ada di sini, kita berhak melakukan apa yang kita ingin lakukan di sini. Ya, kenapa kita tidak membuat sebuah lubang? Ya, kemudian dari lubang itu kita bisa mengambil air. Ya, kita hanya ya, terpisah dengan dinding perahu itu, ya, dengan air. Kenapa kita tidak melubanginya saja? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Ya, seandainya ya, orang-orang yang berada di bawah, kemudian juga orang-orang yang ada di atas membiarkan orang yang berpikiran seperti ini melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin kerjakan, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan binasa semuanya. Ya, akan binasa karena lubang yang dibuat oleh satu orang ini, ya meskipun dia hanya satu orang, dia membuat satu lubang di situ, akan tetapi ya lambat laun lubang yang kecil itu lama kelamaan akan membesar, yang kemudian nantinya akan menjadikan bahtera itu karam dan akan membinasakan semua yang ada di kapal, ya, yang ada di atas, begitu juga yang ada di bawah. Ya, fa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka mau untuk mencegahnya, menarik tangannya ya, agar tidak melakukan perbuatan itu, niscaya mereka akan selamat semuanya. Ya, ini adalah permisalan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan umatnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan perumpamaan ini tentunya ya, berdasarkan wahyu yang sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ini kita pelajari, kita kaji hadis ini ya, berdasarkan ya, ilmu ya, sosiologi, ya, antropologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang ya, keadaan masyarakat, ya, maka mereka akan ya, takjub, mereka akan kagum. Ya, bagaimana mungkin permisalan yang begitu indah ini bisa keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan hawa nafsu beliau, akan tetapi semata-mata itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengulas tentang permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi paham ya keadaan kita sekarang ini, kemudian kita bisa paham ya dan kita segera tersadar ketika kita berada dalam sebuah keadaan ya, kemana nantinya keadaan itu akan membawa kita. Akankah keadaan kita sekarang ini akan membawakan kita kepada kebahagiaan, keselamatan, atau malah sebaliknya, jangan sampai keadaan kita sekarang ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, baik ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran masalul qaim, ya, orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berada di bagian atas dari sebuah bahtera. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang ya, senantiasa melakukan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di bawah ya, karena
apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kehinaan, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, bahwa kita umat Islam, ya, di antara kita ada yang taat dan di antara kita ada yang berbuat maksiat. Akan tetapi perlu kita menyadari bahwa kita umat Islam, sekalipun ada yang taat dan ada yang tidak taat, yang berbuat maksiat, kita harus menyadari bahwa kita berada dalam satu bahtera, ya, di mana kita tidak boleh kemudian, ya, bersikap acuh tak acuh, ya, sebagaimana tadi, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang berada di bawah ini mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina hadza kharqan." Ya, kalau kita melubangi saja apa yang menjadi bagian kita ini, ya, dan kita walam nu'dzi man fawqana, kita tidak usah mengganggu orang-orang yang di atas. Ya, sepintas apa yang diucapkan oleh orang-orang itu, ya, tidak ada masalah. Ya, karena mereka berada di tempatnya, kemudian niatnya baik, ya, dan dia tidak ingin mengganggu orang yang ada di atas, sering, ya, naik turun, ya, mengganggu yang ada di atas. Ya, ini sepintas terdengar bagus, ya, tetapi itulah yang namanya kebatilan. Terkadang, ya, dikemas, dipoles begitu indah sehingga terlihat bagus dan terdengar menarik. Akan tetapi, ya, namanya kebatilan, kebusukan akan saja tetap busuk dan akan tetap saja dia buruk. Ya, dan kita tidak akan bisa mengetahui itu, ya, tanpa kita mempelajari agama kita yang mengajarkan kepada kita kebaikan dan keburukan. Ya, kembali kepada orang-orang yang terkadang melakukan, ya, dosa maksiat, saudara-saudara kita, ya, terkadang mereka merasa bahwa apa yang dilakukan itu, ya, adalah menjadi haknya, ya, menjadi haknya, sehingga orang yang akan menasehatinya dianggap ikut campur dengan urusan pribadinya. Ya, tetapi, ya, kembali kita mengingatkan bahwa kita berada dalam satu bahtera, di mana ketika saudara kita yang melakukan kemungkaran, yang berbuat dosa, maksiat, mereka dibiarkan dengan apa yang mereka lakukan, ya, mereka sedang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap maksiat yang dilakukan, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau pernah berkata bahwa innallaha la yu'adzibul 'ammah bidzambil khassah. Sesungguhnya Allah itu tidak mengirimkan azab, ya, kepada, ya, secara manusia secara umum, ya, penduduk suatu negeri secara umum, bidzambil khass, ya, oleh karena ada suatu dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak akan menurunkan bencana, ya, kepada penduduk satu negeri hanya karena perbuatan maksiat yang dilakukan di negeri itu. Ya, tetapi kata beliau, ya, walakin, ya, idza umilal munkar jiharan istahaqqul uqubata kulluhum. Ya, tapi kata beliau, ya, jika kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan, ya, maka kata beliau istahaqqul uqubata kulluhum, mereka semua akan berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bahtera itu karam, ketika bahtera itu tenggelam, ya, tidak hanya orang-orang yang berbuat zalim, tidak hanya orang-orang yang berbuat kemungkaran, akan tetapi semuanya, ya, meskipun, ya, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan sebuah bencana, akan sebuah musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, akan tetapi akan menimpa semuanya. Ya, sama halnya, ya, karena pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang masalah rumah tangga. Nah, kita tarik sekarang, ya, dalam, ya, keadaan atau
rumah tangga seorang muslim dan seorang muslimah. Ya, di antara pemicu yang menjadikan biduk rumah tangga itu tidak berhasil mengarungi lautan ujian dunia ini adalah kemungkaran yang didiamkan di dalam rumah tangga itu. Sehingga ketika kemungkaran itu dibiarkan, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumah tangga itu. Sehingga dosa yang dilakukan ini akan mengundang bencana dalam rumah tangga itu. Suami yang tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan sholat istrinya, tidak pandai menjadi imam, karena seorang suami adalah nahkoda dari bahtera rumah tangga, sehingga ketika dia tidak pandai untuk mengemudikan bahtera itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka biduk rumah tangga itu akan mengarah kepada kehancuran. Karena yang kita inginkan dari kehidupan rumah tangga adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun rumah tangga yang kita saksikan, yang kita lihat, mereka jauh dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Islam. Kita nampak lihat bahwa rumah tangga itu baik-baik saja. Akan tetapi pada hakikatnya rumah tangga itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Rumah tangga itu dalam keadaan bermasalah. Sekalipun Anda melihat hal-hal yang romantis dari rumah tangga itu, tetapi selagi rumah tangga itu jauh dari petunjuk Islam, rumah tangga itu bukanlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada hal-hal yang mereka tidak sadari, yang mereka tidak pahami, bahwa kehidupan rumah tangga ini bukan hanya kebahagiaan dunia yang semu, akan tetapi bagaimana kebahagiaan yang dirasakan dalam rumah tangga ini mengantarkan kepada kebahagiaan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa terwujud ketika suami istri komitmen dalam rumah tangga mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah petuah hidup yang senantiasa harus berada dalam lembaran memo kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita berada dalam satu bahtera. Baik buruknya bahtera itu berjalan adalah bagaimana kita saling memberikan perhatian. Saudara-saudara kita yang melakukan kemungkaran, boleh jadi di antara mereka ada yang melakukan maksiat, ada yang melakukan dosa karena mereka tidak tahu hukumnya. Boleh jadi di antara mereka ada yang melakukan maksiat karena desakan ekonomi, yang kemudian sebagai seseorang yang beriman, kita dituntut untuk memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita, mencegah mereka dari kemungkaran yang mereka lakukan. Karena orang-orang beriman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka tubuh lainnya akan ikut merasakannya. Ada salah seorang di antara saudara kita melakukan kemaksiatan, mereka bodoh terhadap agama Allah, maka seharusnya kita menginginkan juga kebaikan untuk saudara kita tersebut, dan kita mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Wallahu ta'ala alam. Demikian pengantar pada majelis kita pada malam hari ini. Kita kembalikan kepada host kita. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Wah iya. Baik, terima kasih banyak untuk mukadimah kita malam hari ini Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya mohon maaf tadi patokan agar bahtera tidak karam tentang keluarga, rumah tangga gitu ternyata ada di balik sesuatu itu ada sesuatu Ustadz ya. Masya Allah ya. Baik, dan semoga ini ada faedahnya untuk malam hari ini. Nanti insya Allah Ustadz ada tambahan ya. Kita break dulu sejenak Ustadz ya. Iya, baik. Jadi mungkin pandangan kita tentang judul kita, tema kita agar bahtera tidak karam tentang rumah tangga. Tapi ternyata di balik itu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustadz ya,
Ayo kita sama-sama saling menjaga ini ya, untuk tidak karam ya patra kita Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Nah, Menarik. Dan nah ini Masya Allah, ini kita menyapa dulu, ada yang komentar. Insya Allah sebentar Ustaz kita bisa buka sesi tanya jawab. nah, Bisa ya. Baik, silakan kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya malam hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah membagikannya. Ada Ustadz Ege, Baharudin Ege, assalamualaikum. Ini waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. Terus juga ada Dedi Him, ini my brother katanya. Teringat waktu sama-sama belajar mengaji di rumah Dr. Ustadz Rois. Sayangnya saya belum bisa jadi seperti mereka, Ustadz Imran dan juga Ustadz Aminuddin Nur ya, barakallahu fikum. Terus juga ada tadi Erwin ya, Ewin ya, Gagah. Terima kasih banyak dan silakan kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari antum. Silakan berhubung, ada Al Ustadz Imran Bukhari Ibrahim LC Master Hukum Islam ya Ustadz ya, Magister Hukum Islam. Ya, silakan yang mau bertanya apapun itu Ustadz, atau tema kita berkaitan dengan tema bisa juga ya. tema sebaiknya yang berkaitan dengan tema. Baik, silakan kami Atau masalah rumah tangga juga ya. bisa ya. Mungkin ya karena pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang ya masalah rumah tangga, maka tidak mengapa ya, pertemuan ini juga kita membahas tentang rumah tangga. Baik Ustadz, insya Allah sebentar ada tambahan Ustadz ya. Mungkin yang Ustadz angkat tentang rumah tangga atau bagaimana Ustadz? Atau rumah yang belum ada tangganya mungkin. Baik, jangan dulu kemana-mana. Untuk antum semuanya tetap satu rasa di Blasmon FM, Antum Peradio. Ku kubahkan nasyid ini sebagai tanda cinta suci dalam naungan ilahi. Hari demi hari bersamamu ku lewati, dalam suka, dalam duka, dalam meniti ridhonya. Ikrarkan bersama untuk tetap di jalannya, bahtera rumah tangga, teladankan Rasul mulia. Didik putra putri sebagai amanah ilahi, bekali akhlak imani, jadikan mukmin sejati. Duhai kekasih hati, ku kubahkan nasyid ini sebagai tanda cinta suci dalam naungan ilahi. Hari demi hari bersamamu ku lewati, dalam suka, dalam duka, dalam meniti ridhonya. Ikrarkan bersama untuk tetap di jalannya, bahtera rumah tangga, teladankan Rasul mulia. Didik putra putri sebagai amanah ilahi, bekali akhlak imani, jadikan mukmin sejati. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Duhai kekasih hati, ku kubahkan nasyid ini sebagai tanda cinta suci dalam naungan ilahi. Hari demi hari bersamamu ku lewati, dalam suka, dalam duka, dalam meniti ridhonya. Ikrarkan bersama untuk tetap di jalannya, bahtera rumah tangga, teladankan Rasul mulia. Didik putra putri
sebagai amanah ilahi, bekali anak imani, jadikan mukmin sejati. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, terima kasih banyak masih bersama kami Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya bersama Al Ustadz Imron Bukhari Ibrahim LC, Mas Magister Hukum Islam. Dan insya Allah kita akan mengambil banyak faedah dari beliau dengan tema kami, yaitu agar bahtera tidak karam. Dan terima kasih banyak untuk yang masih satu rasa dengan kami di 92,5 di frekuensi kami, dan juga yang lagi menonton kami di akun Facebook Ngape Radio. Baik, sedikit untuk menambah, ada tambahan dari Ustadz tentang tema kita ya. Untuk waktunya kami persilahkan. Fadhol Ustadz. Ya, tayyib, jazakumullahu khairan, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita semua sebagai manusia secara umum ya mengharapkan kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang aman. Ya, karena inilah sebenarnya yang diharapkan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man asbaha ya mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang masuk di waktu pagi dalam keadaan sehat, ya, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Ya, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat, ya, kemudian dalam keadaan aman, ya, dan juga mendapatkan rezekinya pada hari itu, mendapatkan makanannya pada hari itu, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah orang yang mendapatkan ya segala isi dunia, ya, beserta ya perhiasan-perhiasannya. Ya, karena nikmat rasa aman, nikmat kesehatan, kemudian nikmat makanan yang bisa kita makan, sebenarnya inilah yang kita butuhkan dari kehidupan di dunia ini. Ya, apalagi yang kita butuhkan setelah kita memiliki badan yang sehat. Ya, kita bisa menghirup udara di pagi hari. Ya, kita merasakan udara itu alirannya masuk ke dalam paru-paru kita. Ya, tubuh kita merasa segar. Ya, maka apa yang kita butuhkan? Ya, melebihi itu. Kemudian di pagi itu kita bisa sarapan, menikmati ya makanan yang dihidangkan. Ya, kita masih bisa mencicipinya, merasakan ini manis, ini asin, ya, ini kopi, ini teh, ini susu. Ya, kita masih mampu mengecapnya dan membedakan rasanya. Ya, maka kenikmatan apa lagi yang kita inginkan lebih dari itu? Dan terlebih ketika kita merasakan ya rasa aman. Ya, betapa banyak di antara saudara-saudara kita sampai detik ini mereka dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan gelisah, ya, karena mereka tidak dalam keadaan aman. Ya, nah, nikmat keamanan ini, ya, nikmat-nikmat inilah yang senantiasa kita harapkan hadir dalam kehidupan kita. Dan di antara asbab untuk kita ya bisa merasakan semua nikmat-nikmat ini, agar nikmat ini senantiasa Allah jaga untuk kita, adalah dengan senantiasa menjaga agar bahtera itu tidak karam. Ya. Kita umat Islam di Indonesia ya adalah penduduk mayoritas. Ya. Kemudian ya, sekarang di awal tahun 2020 ini ya bencana bertubi-tubi menimpa kita. Ya, saudara-saudara kita yang jatuh, ya, pesawat yang mereka tumpangi. Ya, semoga Allah merahmati mereka.
Ya, kemudian itu setelahnya ya ada gempa, ya banjir bandang, tanah longsor, ya dan ya, bahkan BNPB mencatat ya bahwa ya, musibah dan bencana yang terjadi pada awal ya tahun ini, khususnya di bulan Januari itu ya mengalami peningkatan dibandingkan dengan ya Januari tahun sebelumnya. Ya, bencana dan musibah yang terjadi ini ya tentunya bagi kita seorang yang beriman adalah mengembalikannya kepada sumber keimanan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri kita? Kenapa Allah mengirimkan banyak bencana kepada kita? Ya, karena tidaklah ya, bencana menimpa kita melainkan ya karena perbuatan tangan-tangan kita. Ya, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali ya karena ulah tangan kalian. Jadi apa yang kita saksikan dari bencana musibah ini, ya itu ada andil kita di situ. Itu karena ya ada ya kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan. Sehingga dengan kita menyadari itu, ya maka kita segera berlomba-lomba ya untuk saling menasihati, melihat di sekeliling kita ya apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita yang masih melakukan kemungkaran, karena mereka ya yang melakukan maksiat sedang membuat ya lubang di atas bahtera yang kita tumpangi bersama, sehingga ketika kita membiarkan saudara kita itu ya dengan apa yang mereka lakukan, mereka perlahan-lahan melubangi ya sehingga kita ya kemudian membiarkannya untuk ya menjadikan bahtera tersebut karam. Ya, oleh karena itu pada sesi yang kedua ini ya mari kita sama-sama ya khususnya ya bagi kita yang telah ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat hidayah ini ya juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mungkin kita tidak punya ya harta yang banyak untuk kita bisa berbagi ya dengan saudara-saudara kita, tapi yang lebih berharga dari harta dunia adalah ketika kita menunjuki kepada saudara kita sumber-sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu menunjuki mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Ustadz untuk sesi kedua ini, dan kita langsung saja ya, karena Ustadz padat sekali ya waktu dari pagi mengisi tadi sebelum kesini juga di Al Ilmi juga ya pada maghrib Ustadz ya. Masya Allah. Baik, kita langsung saja Ustadz. Ada pertanyaan dari Ummu Zaid ini ya, ada Ibu Muni ya. Afwan Ustadz, kita langsung saja dengan pertanyaannya Ustadz ya. Baik. Apa yang harus dilakukan agar bahtera terus berlayar dan tidak karam Ustadz? Iya. Fadhol Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi sebenarnya dalam kita mengarungi kehidupan ini, ya bahtera ini ya terus berlayar. Ya, karena waktu itu terus berjalan. Ya, cuman untuk menentukan arah dari bahtera itu, ya ini yang perlu kita jaga arahnya. Apakah bahtera itu masih tetap berada di jalurnya, ya, atau jangan sampai bahtera itu ya keluar dari jalur yang seharusnya ya bahtera itu berada di situ. Ya, misalkan kita ingin berlayar menuju Jakarta ya dari Banggai. Ya, tentunya ada ya titik-titik yang telah ya ditentukan ya oleh pihak yang berwenang ya untuk agar sampai kepada ya titik yang dituju. Nah, ya ketika ya bahtera itu, perahu itu ya berada dalam titik yang telah ditentukan, koordinat yang telah ditentukan, maka dia akan sampai ya kepada tempat yang dituju, sekalipun ya di tengah ya perjalanan itu ada angin, ada ombak, ya ada gelombang, ya tetapi selagi masih berada ya di jalur itu ya dan berusaha
ya bukan hanya dari luar, ya akan tetapi juga dari dalam. Karena ibarat ketika kita mengarungi lautan, ya lautan dunia ini ya penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Dia ibarat gelombang, ya yang kemudian terkadang menggoyahkan kita. Ya, nah selagi bahtera ini kita jaga ya dari dalam, ya bagaimana orang-orang yang berada di dalam bahtera ini, ya mereka ya adalah orang-orang pun ketika terjatuh ya ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, maka ya kita segera mengingatkan ya saudara kita itu. Ya karena yang namanya manusia ya pastilah ya pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Ya karena kita dibekali oleh hawa nafsu. Ya hawa nafsu inilah yang mendorong kita, menggiring kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya ya jiwa manusia itu ya ammaratun bisu, cenderung melakukan keburukan. Ya, tapi ya ketika terjatuh dalam keburukan, ya segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk tidak ya melakukan dosa yang pernah dilakukan tadi. Pun ketika telah bertobat masih terjatuh pada kesalahan yang sama, ya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu tobat yang keberapa yang kemudian nantinya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai taubatun nasuha. Ya, akan tetapi selagi kita bersungguh-sungguh meraih ya taubat yang sungguh-sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan itu. Dengan demikian kita akan menjaga ya bahtera itu dari dalam. Ya, pun ketika ada gelombang, selama kita berada pada titik yang Allah inginkan, ya maka kita akan sampai pada tujuan kita, yaitu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama orang-orang tercinta, dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa berada di dalam ya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustaz. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit ya Ustaz. Masih ada tersisa 2 pertanyaan Ustaz. Apa bisa dia? 6. Baik, kita langsung lagi dari Adik Kurniawan Abu Khalid. Bismillah. Afwan, mau menanya bagaimana cara menasehati seseorang, sedangkan orang yang menasehati ini baru berhijrah dari maksiat Ustaz. Cara menasehati ini Ustaz. Iya, pertanyaan yang biasa kita tanyakan. Ya, ini baru berhijrah atau belum berhijrah? Baru ya. Baru Ustaz. Iya. Baru berhijrah dari maksiat katanya. Ya berarti sudah taubat. Bisa jadi Ustaz. Iya. Iya. Jadi tentunya ya, ini ada beberapa tips ya agar saudara-saudara kita ya ikhwah dan akhwat yang baru berhijrah ya agar supaya bisa tetap menetapi ya jalan kebenaran itu ya adalah senantiasa berusaha ya bersama dengan ya orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh ya sekalipun kita ya tidak soleh ya kita baru berhijrah misalkan ya kita belum bisa ya seperti mereka ya amalan-amalan mereka bisa lakukan dengan istiqomah ya ibadah-ibadah yang dikerjakan ya sholatnya terlihat khusyuk ya kita jangan berkecil hati ketika kita melihat ya saudara kita seperti itu, sedangkan kita yang baru berhijrah ya ibadahnya masih belepotan ya ibarat bayi yang baru merangkak ya maka kita jangan berkecil hati ya selagi pintu ya hidayah itu dibukakan di hadapan kita ya maka kita senantiasa berada di pintu itu ya sekalipun kita belum jauh masuk ke dalamnya tapi kita minimal telah berada di pintu itu ya dan kita tetap bersama dengan ya orang-orang ya soleh ya senantiasa bersama mereka ya hadir kajian ya dan jangan berkecil hati ya jangan kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan ya yang kemudian ya membisikkan bahwa ya antum ini atau siapapun itu ya dikatakan dibisikkan kepadanya ya kamu tidak berhak bersama mereka adalah orang-orang baik sedangkan kamu berlumuran dosa. Tidak
Ya, selagi kita benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam taubat kita, ya kita yakin Allah akan menerima taubat kita itu. Dan di antara ya tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba ketika ia bersungguh-sungguh ya melakukan perubahan setelah itu. Ya, sebagaimana dalam ya kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah membunuh 99 ya manusia, ya menghilangkan 99 nyawa. Dia mendatangi seorang rahib, seorang ahli ibadah, ya, dan dikatakan kepadanya tidak ada tobat bagimu. Kemudian rahib itu dibunuh. Ya, kemudian dia mendatangi seorang ahli ilmi bahwa jika engkau bersungguh-sungguh bertaubat, maka ya tinggalkan tempat di mana engkau biasa melakukan dosa itu dan pergilah ke ya tempat ini. Ya, ditunjukilah suatu tempat ya di mana di sana ya dia bisa ya istiqomah dan bisa ya tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan ya ternyata orang tersebut ya menemui ajalnya. Ya, dan dua malaikat turun, ya, malaikat azab dan malaikat rahmah, ya, untuk melihat ya apakah orang ini ya berhak atas surga Allah atau berhak ya neraka Allah. Ya, wal iyadu billah. Dan ternyata setelah dilihat, orang itu telah dekat dari tempat di mana di sana diharapkan dia bisa jauh ya lebih berubah, lebih baik dan bisa tetap istiqomah di sana. Ya, dia lebih dekat di situ dan ya diputuskan bahwa dia ya termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa belajar bahwa ya ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh, sekalipun kita tidak seperti mereka, tidak bisa melakukan ibadah ya sebagaimana mereka melakukannya, tetapi ya kita berada dalam kebenaran. Ya, dan insyaallah ya sedikit demi sedikit pintu itu akan terbuka lebar dan kita akan semakin jauh ya masuk ke dalamnya. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasan. Masih ada lagi satu pertanyaan Ustadz, masih bisa Ustadz? Naam. Baik, Ya, ini tentang misk, ya. Baik. Dari akhwat ini Ustadz. Afwan Ustadz, apakah boleh istri menuntut agar suami lebih rajin nafkah batin? Ya. Jazakumullahu khairan. Ini yang bertanya akhwat. Akhwat Ustadz. Ya. Ibu Jadi tentunya dalam kehidupan rumah tangga ya dalam Islam telah mengatur ya sebagaimana walahunna mithlul ladzi alaihinna. Ya, ini adalah kaidah ya dalam Al-Qur'an. Ya, walahunna mithlul ladzi alaihinna. Ya, bahwa bagi wanita itu ya hak sebagaimana kewajiban yang dibebankan atasnya. Jadi pada intinya ya pasangan suami istri ya suami memiliki hak dan memiliki kewajiban, ya begitu juga istri memiliki hak dan kewajiban. Ya, kemudian ya seorang suami ya dituntut untuk memberikan kewajiban ya, atau hak yang harus diberikan kepada istrinya ya yang merupakan kewajiban atasnya. Ya, suami wajib memberikan hak istrinya. Ya, sebaliknya seorang istri wajib memberikan hak suaminya. Ya, namun ya perlu menjadi kaidah dasar ya dalam segala hal. Ya, baik itu hak dan kewajiban bahwa manusia memiliki batasan-batasannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak akan membebani manusia di atas kemampuannya. Ya, jadi ya selagi Anda menuntut kepada suami Anda di mana hal itu masih berada di dalam kesanggupan suami Anda, maka silahkan ya lakukan hal tersebut. Akan tetapi ketika Anda mengetahui bahwa itu akan berada di luar kemampuan suami Anda, maka ya hendaklah bersabar. Ya, melihat ya kemampuan suami. Ya, jadi memang pertanyaan ini ya ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi ya. Ya kan, tapi ini adalah secara umum. Ya, beda lagi misalkan dalam kondisi suami mengalami sakit tertentu yang kemudian tidak mampu untuk memberikan nafkah batin secara maksimal. Nah, ini beda persoalan lagi. Makanya dalam pertanyaan-pertanyaan yang masih umum seperti ini ya, maka kita jawab dengan kaidah-kaidah umum. Ya, jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya. Terima kasih. Jelas banyak. ya? Jelas. Insyaallah. Insyaallah jelas ya, Tayyib. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari
Bless Monfil ya, antum semuanya. Dan ada salam dari Solihin Abu Faza. Masya Allah, Masya Allah. Alaika wa alaihi salam. Barakallah Ustadz Imran. Terus juga ada Abi Abu Imam. Masya Allah. Hayakumullah. Titip salam katanya buat Abu Imam di Bulukumba. Masya Allah. Alaika wa alaihi salam. Ada Ibrahim Bosowa juga, Masya Allah. Ustadz semoga sehat selalu. Amin, amin. Jazakumullah khairan. Terus juga ada Zulkifli Abdul Rashid Buhari. Masya Allah. Hayakumullah. Mantap, keren, barakallahu fikum. Baik, ada Ifal juga ya. Baik. Kita langsung saja dengan kesimpulan tema kita agar bahtera tidak karam. Taib. Tafadhol Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar bahtera tidak karam. Ya. Ketika kita ditanya, ya, maukah bahtera itu karam dan menenggelamkan kita? Kita akan sepakat menjawab kita tidak ingin bahtera itu karam. Ya, kita yang berada di dalam bahtera ini, ya, dalam perahu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dituntut dari kita adalah, ya, bagaimana kita hidup sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pandai dalam memposisikan diri kita. Ya, inti dari pelajaran yang kita bahas malam ini adalah, ya, kita menyadari, ya, posisi kita sedang berada di mana. Adakah posisi kita, ya, berada di atas, ataukah posisi kita berada di bawah? Ya. Ketika kita berada di bawah, ketika kita melakukan maksiat karena dorongan hawa nafsu kita, karena faktor-faktor lainnya yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu, maka jangan berani untuk melakukan kemaksiatan secara alaniyah, ya, secara terbuka, bangga dengan dosa yang dilakukan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku, ya, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mereka tidak, ya, bangga dengan maksiat yang mereka lakukan, tidak terang-terangan melakukan dosa yang ia lakukan. Ya, ketika sampai pada titik bangga dengan dosa yang dilakukan, maka inilah yang mengundang bencana. Ya, karena ketika dosa itu dilakukan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui, maka, ya, dosa itu akan lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Anda melakukan dosa itu disaksikan oleh orang lain, ya, Anda akan menjadi qudwah. Anda akan, ya, menjadi tontonan, ya, dan bahkan dijadikan hujjah, ya, bagi mereka yang lain. Ya, fulan melakukan ini, ya, saya juga ikut melakukan karena melihat fulan. Ya, ketika menjadi qudwah seperti itu, wallahul musta'an, ya, maka apa yang dilakukan oleh yang mengikuti kita, ya, kita ikut juga akan mendapatkan, ya, dosanya, wal iyadu billah. Inilah bahaya ketika dosa itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, jadi kembali bagaimana kita memposisikan diri kita. Pun ketika Anda berada di atas, Anda adalah orang yang taat kepada Allah, ya, kemudian telah berhijrah, telah mempelajari agama ini dengan baik, senantiasa bersama dengan orang-orang soleh, bahwa perlu Anda melihat ke bawah. Ya, ada saudara-saudara kita yang mereka tidak sholat, ya, bukan karena mereka tidak mau, akan tetapi selama ini tidak ada yang mau mengajak, terlebih mengajari. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Ya, pandai menempatkan diri dan mengetahui di mana posisi kita, sehingga dengan itu kita juga mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika berada dalam posisi itu. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan pada ikhwan dan akhwat yang telah mendengarkan, ya, majelis ini, ya, pelajaran pada malam ini. Apa yang kami sampaikan adalah pelajaran untuk kami juga, sebelum itu menjadi pelajaran untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik Ustadz, terima kasih banyak ya. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Imron Bukhari Ibrahim ya, sudah menyempatkan waktu di sebuah kami. Insyaallah kita bisa bertemu kembali. Amin, Ya, amin. bisa main lagi ke Kota Air di Insyaallah. Kabupaten Banggai. Rencana kapan balik Ustadz? Sabtu insyaallah. Sabtu ya. Insyaallah. Dan baik, ini ada Jakarta nyimak Ustadz. Ada Abu Nazla Saifullah. Masyaallah, masyaallah. Terus juga ada Andri Muhammad, Masya Allah, Bontang hadir Ustadz. Masyaallah, masyaallah. Hayakumullah. Terus juga ada Akhi Muhammad Idin Laude ini di kompleks di Pelita. Materi yang indah di malam Jumat. Semoga bahtera ini senantiasa kuat dan kokoh di tengah masifnya fitnah akhir zaman. Amin, amin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masyaallah. Masya Allah. Barakallahu fikum ini dari Wahda Banggai. Masya Allah. Ada Adi Darman Saida. Wahibukum fila. Masyaallah. Allahu yubariku fikum jami'a. Salam ukhwa selalu. Masya Allah, Abu Ayub ini luar biasa ini. Sudah yang ini partner Ustadz, namanya Adidas. Adi Darman Saida. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Hayakumullah. dipanggil jadinya Abu Ayub, Abu gitu ya. Ayub. Baik. Ya, karena waktu juga yang memisahkan, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tolong dimaafkan. Insya Allah kita bisa, sudah ada waktu ayam berikut. Dan kepada yang menonton juga, yang mendengarkan kami juga, terima kasih banyak sudah menyimak program kami Taklim di Sabua. Insya Allah setiap pekan malam Jumat waktu Sabua ya. Dan insya Allah dengan tema-tema yang menarik seperti tema malam hari ini yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Dan untuk itu saya yang bertugas malam hari ini, Andri Adnan, pamit dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah. Syukran Ustaz. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما